Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Oke, kali ini pada tanggal 5 September tahun 2020 Kak Inul akan share bagi-bagi informasi untuk kalian semuanya. Tentunya dengan judul generasi berencana atau yang kebalikannya dari genre ya. Apa? Genre, jangan lupa ya, bukan genre tapi genre. Salam genre. Baik, buat kamu semuanya yang masih belum sholat, sholat dulu lah, karena sholat lebih penting daripada apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kalau sudah sholat, kita lanjutkan informasi ini. Generasi berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan program PKBR. Apa sih PKBR? Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi segala sesuatu sebelum kita berkeluarga ini disiapkan mulai kapan? Apakah mulai 1 tahun sebelum nikah? Tidak. Tapi ketika SD, ketika SMP sudah disiapkan, artinya dengan mempunyai skill, dengan punya keterampilan, dengan punya pengetahuan, belajar yang rajin, mempunyai beberapa prestasi sehingga kita sudah siap ketika kita akan berkeluarga. Nah, itu yang dimaksud, bukan siap 1 tahun sebelum nikah, tapi saat ini sudah harus disiapkan bagi remaja, yaitu program PKBR itu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana. Nah, jadi mempraktikkan perilaku hidup sehat itu sehat tidak hanya secara fisik, tapi psikis juga, jasmani dan rohani. Artinya kita sehat fisiknya tapi gila jiwanya, ini tidak benar ya. Kita harus sehat kedua-duanya, punya mindset yang baik, pemikiran yang baik, berpikir positif dan lain sebagainya. Selanjutnya dari kita ilustrasikan dalam sebuah beberapa gambar ini program genre. Kita lihat gambar yang pertama. Wah, di sini ada gambar lagi galau ya, lagi putus, memilih kuliah, konsentrasi kuliah atau milih pacaran. Wah, pilihan yang berat ini ya. Wah, pacaran itu buat penyemangat hidup, pacaran itu, kalau saya pacaran nilainya saya besar-besar, nilai saya bagus-bagus, ya. Ya, mungkin ada sebagian seperti itu, bisa menjadi penyemangat dan sebagainya, entahlah ya. Yang penting arah ini bagaimana mengarahkan pemikiran kita atau mindset kita berperilaku hidup yang positif. Program ini adalah program yang mengedepankan pembentukan karakter. Wah, ini luar biasa ini. Ini program genre hampir sama dengan pramuka ya. Pramuka juga pendidikan karakter di sana sangat luar biasa. Yaitu karakter generasi muda yang mensosialisasikan kepada remaja untuk menjauhi satu, pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa, guna menjadi remaja yang tangguh, remaja yang siap untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat, siap berperilaku sehat, siap untuk menerapkan kehidupan yang bisa bermanfaat bagi orang lain tentunya, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Itu tentunya ya, pasti dong. Arah program genre ada di program genre ini, arahnya terbentuknya pikir remaja nanti berkumpul
beberapa orang remaja membentuk sebuah organisasi yang namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, atau bisa di Saka Kencananya, bisa di Insan Genrenya yang merangkul seluruh organisasi remaja. Silakan, banyak. Bahkan kalau tidak ada, saya tidak punya organisasi PKR karena saya tidak tahu organisasi saya hanya di remaja masjid. Silakan kembangkan, tidak ada masalah. Yang penting perilaku remaja atau berkegiatan dalam bidang yang positif tentunya. Oke, inilah karakteristik remaja. Ya, sudah mulai mengenal cinta. Wah, kadang-kadang kalau sudah punya keinginan, kemauan, kemudian prestasi atau bakat yang luar biasa, dia semangatnya tinggi untuk ikut ini, ikut lomba. Ada yang ikut lomba karate dan lomba KIR, karya ilmiah remaja. Ada yang lomba di bidang organisasi dan sebagainya. Biasanya remaja mempunyai keinginan ingin tahu yang sangat luar biasa. Oke, biasanya remaja itu selalu galau, apalagi kalau sudah kumpul teman. Aduh, banyak yang digosipin itu, banyak ibu-ibu sampai kalah gosipnya ya sama remaja ya. Ingin menang sendiri itu biasa, karena remaja ini semangatnya luar biasa. Next, menjalankan program ini dengan strategi yang berkesinambungan dan melibatkan banyak pihak. Tentu dong, tidak bisa remaja berkumpul sendiri, membentuk organisasi, bergerak sendiri, tidak mungkin. Kalau di sekolah misalnya membentuk PIK-R di sekolah, tidak mungkin kita bergerak secara bebas dengan diri sendiri. Harus izin ke kepala sekolah, izin guru pembinanya, izin guru wali kelasnya untuk berkegiatan. Tentu mendapatkan kita melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Kegiatan saya ini Pak, butuh dana sekian dan lain sebagainya. Ya, harus butuh pihak-pihak lain atau bekerja sama dengan sponsor dan sebagainya. Kita membutuhkan orang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Pasti melibatkan banyak pihak. Next, ya, pendekatan program gender instansi pendidikan jelas. Karena remaja melimpah ruah jumlahnya yang sedang bersekolah atau sedang mengenyam dunia pendidikan. Ya, juga beberapa orang yang tidak bersekolah mungkin ya kita rangkul untuk bisa berkegiatan juga dengan kita, mungkin di lingkungan kita ada. Yang kedua, perkumpulan remaja jelas. Ini ya, peningkatan program ini perkumpulan remaja, misalnya geng motor, kita arahkan kegiatan musik, punya kegiatan tiap bulan, bakti sosial tiap bulan, mengadakan doa bersama 2 minggu sekali berkumpul, membantu fakir miskin dan anak yatim. Wah, itu hebat sekali. Apapun namanya kelompoknya, dengan kegiatan yang positif sangat luar biasa. Dan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah tentunya ya, tidak bisa bergerak sendiri atau yang dikenal dengan stakeholder. Kemudian wadah program PIK. Nah, di sini karena ini BKKBN jadi tuntutnya itu ada Saka Kencana dan PIK Remaja. Kita fokus kepada PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Substansinya kita lihat, perhatikan, ada pengendalian penduduk dan 8 fungsi keluarga, yaitu pembangunan keluarga. Fungsi keluarga ada fungsi sosial, ada fungsi keagamaan. Jadi keluarga bagaimana sebagai fungsi agama di dalam keluarga, bagaimana mengarahkan putra putrinya untuk menjadi anak-anak yang takwa, anak-anak yang beribadah, taat beribadah dan lain sebagainya. Fungsi sosial, nanti anak-anak yang peduli kepada orang lain. Ini keluarga, fungsi keluarga sangat banyak untuk pembangunan keluarga. Ada yang kedua, substansi gender ini kesehatan reproduksi. Ini ya, kita harus tahu tentang alat organ fungsi dan sistem reproduksi, hak reproduksi, hak untuk sehat. Katakan tidak pada menikah dini. Ini juga salah satu dari bagian dari kesehatan atau KISPRO, kesehatan reproduksi ya. Kegiatan
Katakan tidak pada seks pranikah. Ada life skill, ada persiapan kehidupan keluarga bagi remaja. Usia menikah ideal. Kalau laki-laki itu 25 tahun, kalau perempuan 21 tahun. Kenapa? Karena pada umur tersebut perempuan sudah siap rahimnya untuk dibuahi, rata-rata seperti itu. Itu secara ilmiah, secara pendidikan oleh dokter. Oke, next. Meliputi apa saja? Ada PUP, pendewasaan usia perkawinan, dan triad KRR, kemudian life skill. Apa sih PUP? Berapa usia dan menikah? Ya, seperti yang saya katakan tadi, sudah jelas. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama pada laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun, atau menunda kelahiran anak pertama bila menikah sebelum usia yang diharapkan. Apa dampaknya usia menikah dini? Ya, kalau menikah di bawah umur 15 tahun, dipaksa karena KTD atau karena pergaulan bebas, melakukan hubungan seks pranikah, akhirnya di usia dini kecenderungan hamil pada usia terlalu muda, terutama mengancam kesehatan reproduksi perempuan. Nah, ini yang perempuan, kasihan yang perempuan. Ketidaksiapan peran sebagai suami dan istri dapat munculnya ancaman terhadap kondisi psikologis yang merugikan pasangan. Biasanya kalau tidak siap, masih sama-sama muda, di bawah umur 18 tahun semuanya, ini iya kalau punya karena masih labil ya, muncul pertengkaran hebat sampai pisah, sampai cerai dan lain sebagainya. Naudzubillah, ya, mudah-mudahan dijauhkan. Yang jelas kita harus lebih matang dulu ya. Kemudian ketidakmampuan memenuhi kebutuhan primus udara, ini juga masalah bagi keluarga kalau menikah di usia dini. Ada triad KRR yang tadi, yaitu pernikahan dini, seks pranikah. Tadi nikah dini sudah tahu dampaknya seperti apa. Seks pranikah dampaknya KTD, kehamilan tidak diinginkan, jelas. Aborsi, kasihan ya kalau sampai naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan semua. Infeksi menular seksual, jelas. Apalagi anak muda yang naudzubillah sampai ganti-ganti pasangan ke tempat satu ke tempat yang lain. Wah, ini bahaya sudah. Ya, jangan dilakukan. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, juga ini narkoba. Hati-hati juga narkoba. Ini dampaknya kecanduan, perubahan pada tingkah laku, tidak semangat beraktivitas, lemas, malas, berangan-angan terus, perubahan stabilan emosi, kerusakan serius pada organ-organ tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pemuda seharusnya, remaja atau pemuda seharusnya memiliki life skill, yaitu keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sudah lulus S1 misalnya, tidak dapat pekerjaan, jangan nunggu jadi PNS. Kita punya keterampilan, misalnya tidak usah malu, tidak usah gengsi. Misalnya, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya harus belajar hidup mandiri, orang tua sudah sepuh, bagaimana bisa membantu perekonomian keluarga atau persiapan untuk kehidupan menikah. Saya coba-coba, ada di sebuah cerita, pertama jual kerupuk, dia udah S1 jual kerupuk. Wah, mungkin kalau kita gengsi ya. Namun diawali dengan ketelatenan, ketekunan, kontinuitas, istiqomah, ibadahnya juga istiqomah. Pertama jual sekilo, 1 bulan, meningkat sampai punya sales. Akhirnya, sangat luar biasa. Sekarang juga sudah tinggal jualan kerupuknya. Kenapa? Karena punya toko yang besar sudah. Punya perusahaan atau punya wirausaha yang sangat luar biasa. Dimulai dari yang sederhana tentunya. Selanjutnya 6 jenis life skill, keterampilan fisik, bagaimana kita menjaga tubuh kita
sehat, selalu sehat, agar bekerja tidak loyo, kuat. Mungkin pekerjaan kita menuntut kita, tubuh kita harus selalu fit dan lain sebagainya. Mental kita juga yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, wah itu sangat sangat banyak sekali ya, sangat kompleks, sehingga kita mental harus dipersiapkan, keterampilan emosional, mengendalikan emosi kita. Apa kita harus ketika sedih harus nangis di depan orang lain? Nah, kita mengendalikan emosi harus bisa ya. Jadi emosi itu bukan hanya marah, menangis itu emosi, menangis, marah, kemudian gembira itu emosi. Keterampilan spiritual, kejuruan nantinya, dan keterampilan menghadapi kesulitan. Next, manfaat life skill membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Membantu remaja mencapai tugas pertumbuhan perkembangan sosial. Oke, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.